Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep paradigma Object Oriented Programming atau yang biasanya disebut dengan pemrograman berorientasi objek (PBO) pada bahasa pemrograman Python. Next kita ke pengertiannya. Pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggris disebut Object Oriented Programming adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Objek di dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau kelakuan, itu behavior. Nah, Python dari awal dibuat sudah mengadopsi OOP. Selain itu, Python juga bisa menggunakan paradigma pemrograman lama, yaitu pemrograman terstruktur. Oleh karena itu, Python disebut bersifat hybrid. Di sini kita lanjut ke istilah-istilah dalam OOP. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh tentang OOP atau Object Oriented Programming, ada baiknya kita harus mengetahui istilah-istilah dalam OOP, yaitu sebagai berikut. Di sini bisa kalian lihat ada beberapa poin, ada 11 poin dari A sampai K. Bisa kalian cari juga di Google. Oke, kita lanjut saja, yaitu ke pembuatan kelas. Kita mendefinisikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci class diikuti oleh nama kelas tersebut. Nah, berikut adalah sintaks pembuatan kelas di Python. Bisa kalian lihat di sini skrip atau kode pembuatan kelasnya, yaitu sebagai berikut ya. Nah, kelas memiliki docstring atau string dokumentasi yang bersifat opsional. Artinya bisa ada atau tidak. Docstring bisa diakses menggunakan format classname ._doc_. Class underscore body terdiri dari semua pernyataan berupa atribut, fungsi, dan data dari kelas. Nah, di sini ada sebuah script atau kode contoh kelas yang sederhana ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini merupakan gambaran ya, dikarenakan tidak bisa di copy paste, maka kalian mengetikkannya secara manual di PyCharm. Nah, seperti berikut ya, ini sudah saya ketikkan sebelumnya seperti ini. Oke. Nah, penjelasan berdasarkan program yang dipecah. Bisa kalian lihat di sini dari program yang dipecah, bisa kalian lihat dari kelas karyawan sampai dev tampilkan profil. Nah, variabel jumlah karyawan adalah variabel kelas yang dibagi ke semua instance atau objek dari kelas ini. Variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik karyawan .jumlah underscore karyawan. Nah, metode init adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Fungsi-fungsi dalam kelas disebut metode. Pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya. Hanya saja harus ada argumen pertama bernama self. Nah, bisa kalian lihat di sini nih, setelah init itu ada self, di sini juga ada self. Nah, pada saat pemanggilan fungsi, argumen ini otomatis ditambahkan oleh Python. Anda tidak perlu menambahkannya pada saat memanggil fungsi. Lanjutnya yaitu instansiasi objek. Untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi init pada saat kita mendefinisikannya. Ya, bisa kalian lihat instansi objeknya seperti berikut ya, ada dua, itu karyawan 1 dan karyawan 2 pada kode yang di atas ini. Oke, setelah itu mengakses atribut objek. Kita bisa mengakses atribut objek dengan menggunakan operator titik. Variabel kelas bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya. Seperti ini ya, ada pada kode atau script yang di tadi. Nah, sekarang mari kita lihat hasil contoh kode yang di atas tadi. Sini kita coba run saja. Kita coba jalankan. Nah, dan hasilnya berhasil ya. Keluar di sini dua objek, yaitu Sarah dengan gajinya dan Budi dengan gajinya. Lalu total karyawan itu 2. Nah, berhasil ya. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengubah atribut objek dengan
cara menambahkan atribut objeknya, yaitu seperti berikut ya. Bisa dilihat kode atau sintaksnya. Kita tambahkan secara manual. Tambahkan saja karyawan 3, nama karyawan Bambang. Lalu di sini kita kasih gajinya, misalnya 33 juta ya. Setelah itu kita coba tambah objek keempat, karyawan keempat, karyawannya Ratna. Ini kita kasih contoh gajinya 5 juta. Oke, jangan lupa di sininya kita kasih juga yaitu di bagian ini, di bagian mengakses atribut objek ya. Jadi itu untuk mengakses dari jumlah karyawan dan gajinya. Kita coba tambahkan lagi 3. Maaf, tampilkan profilnya dari karyawan tersebut. Lalu karyawan 4, tampilkan profil. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba lihat saja hasilnya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Saya menambahkan 2 objek lagi dengan nama Bambang dan Ratna dengan gajinya masing-masing. Sekarang itu total karyawannya ada 4. Nah, hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, cara yang lebih elegan untuk memodifikasi atribut adalah dengan menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat ini get attr, itu get atribut, yaitu mengakses atribut objek. Lalu ada hash attr, hash atribut, memeriksa apakah objek memiliki atribut tertentu atau tidak. Lalu yang ketiga ada set atribut, mengatur nilai atribut. Jika atribut tidak ada, maka atribut tersebut akan dibuatkan. Dan yang terakhir yaitu delete atribut, menghapus atribut dari objek. Bisa kalian lihat kembali di sini script atau kodenya sebagai berikut. Di sini akan kita coba praktekkan saja. Kita tambahkan di bawah print total karyawannya. Di sini sekalian tambah kembali. Kita menginputnya secara manual dikarenakan tidak bisa dikopas. Hash attr karyawan 1, gaji. Nah, setelah itu yang kedua ada get attr karyawan 2 gaji. Setelah itu ada set atribut karyawan 3 gaji. Yang terakhir ada delete atribut attr karyawan 4 gaji. Nah, oke, setelah itu kita tampilkan lagi profilnya. Di sini kita kopas saja, lalu dipastekan di bawah sini. Nah, oke, setelah kita kopikan tadi ini karyawan dan tampilkan profilnya, di bagian set atribut karyawan ketiga sini kita tambahkan saja sesuai yang dicontoh, yaitu kita ubah menjadi 1.600.000. Selanjutnya kita jalankan. Nah, di sini berhasil keluar dari total 4 karyawannya. Di sini yang awalnya gaji Bambang itu 3 juta,
dirubah menjadi 1.600.000, itu pada objek ketiga. Dan yang objek keempat yaitu Ratna. Si Ratna ini kita hapus dari gajinya ya. Dari objek keempatnya itu kita hapus dari gajinya, yaitu delete atribut gajinya. Dan di sini bisa kalian lihat gajinya tidak ada di bawah. Nah, hasilnya sesuai ya, dimana gajinya itu tidak ada. Kalau di sini Bambang, kalau di saya tadi yaitu Ratna. Nah, tapi untuk line print total karyawan tidak dapat dieksekusi karena di dalamnya terdapat fungsi yang mewajibkan gaji harus diisi. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke atribut kelas built-in. Setiap kelas Python memiliki atribut built-in bawaan yang bisa diakses menggunakan operator titik. Atribut tersebut adalah sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat di sini ada dict atau dictionary, lalu ada doc mengakses string dokumentasi, docstring dari kelas, lalu ada name nama kelas, ada modul, lalu yang terakhir itu ada base. Di sini bisa kalian lihat kode atau codingan atau scriptnya akan saya perjelas, akan saya zoom. Bisa kalian lihat ya di bagian sini itu. Setelah itu kita akan coba mempraktekannya di PyCharm. Di sini saya sudah membuatnya dikarenakan harus diketikkan manual ya, tidak bisa dikopas. Nah, di sini sudah bisa kalian lihat ada doc, name, modul, dictionary, base, dan lain-lain. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya keluar seperti ini ya, seperti pada contoh handout tersebut. Nah, seperti ini. Dan sudah berhasil. Next yaitu ada pewarisan atau inheritance kelas. Nah, kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibandingkan dengan membuat kelas baru dari awal. Turunannya disebut kelas anak atau child class, dan yang mewariskannya disebut kelas induk atau parent class. Kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk, dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Kelas anak juga bisa menimpa atau override data dan metode dari induknya dengan data dan metodenya sendiri. Satu kelas anak bisa mewarisi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk. Nah, bisa kalian lihat di sini sintaks kode atau codingan atau scriptnya. Lalu kita coba praktekkan di PyCharm. Di sini saya juga sudah membuatnya ya, dikarenakan harus mengetikkan manual kembali, tidak bisa dikopas. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Jangan lupa untuk indentasinya ya, script antar bloknya itu sangat berfungsi. Nah, di sini kita coba jalankan apakah sesuai dari contoh atau tidak. Nah, di sini muncul memanggil konstruktor anak, lalu memanggil metode anak, memanggil metode induk, dan atribut induk yaitu 200. Sesuai yang ada di contoh sini ya. Nah, hasilnya yaitu sebagai berikut ya, benar. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mewariskan beberapa induk ke satu anak seperti berikut. Bisa kalian lihat saja definisinya seperti ini. Nah, lalu kita bisa menggunakan fungsi isSubclass atau isInstance untuk memeriksa relasi antara dua kelas atau objek. Nah, fungsi yang pertama ini dari isSubclass yaitu untuk mengembalikan true jika sub merupakan anak dari sub. Lalu yang isInstance ini yaitu mengembalikan true jika objek adalah instance dari kelas class atau subclass dari class. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.